Mendengar kata komak seperti tidak asing di telinga kita. Yaps, eksistensi komak memang kalah dengan jenis kacang lainnya, seperti kedelai, kacang tanah, dan kacang mete. Tapi, gizi yang terkandung tidak kalah banyak loh sobat. Berdasarkan penelitian oleh Trustina dan Kasno tahun 2002, kandung nutrisi dan energi dalam setiap 100 gram komak adalah 9,6 gram air, 25 gram protein, 0,8 gram lemak, 60,1 gram karbohidrat, 1,4 gram serat, dan energi sebesar 335 kal. Nah, kandungan inilah yang membuat komak berpotensial untuk memenuhi kebutuhan gizi. Apalagi kalau disantap dalam sebagai mikos. Mie instan maksudnya. Kok mie? Sobat tahu belum kalau World Instant Noodle Association, MINA, tahun 2014 menempatkan Indonesia sebagai negara kedua dengan tingkat konsumsi mie instan tertinggi. Inilah yang mendasarkan adanya mikos, mie komak sasambu. Yuk lebih kenal dengan mikos. Seperti namanya, mikos merupakan inovasi mie instan dari tepung komak. So, pasti kayak gizi dong. Tak hanya itu, kami juga memanjakan lidah sobat dengan 3 varian rasa khas 3 suku besar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada ayam rarang dari suku Sasak di Lombok, soto Sumbawa dari suku Sumbawa di Sumbawa, dan utama Jupuru dari suku Bojo di Bima. Jadi, kami bukan hanya menawarkan mie instan yang simple, enak, dan bergizi, tapi juga cinta kearifan lokal Nusa Tenggara Barat. Kalau bukan kita sebagai generasi muda yang melestarikan, lalu siapa lagi? Dengan komposisi tepung komak, tepung terigu, telur, air, minyak, dan bumbu sasambu. Untuk kemasan, dijamin higienis deh. Dengan cup dari paper bowl diameter atas 12 cm dan diameter bawah 9 cm, bumbu dikemas rapih dalam plastik kecil. Bebas bagi sobat yang mau varian rasa apa. 1 cup beratnya 40 gram dengan harga 7.000 aja. Murah kan? Kalau lapar tinggal beli dah. Seduh aja mikos. Yummy. Meski mikos masih dalam bentuk konsep produk, tapi kami sudah melakukan riset pasar untuk mengetahui minat masyarakat terhadap mie instan di pasaran dan inovasi mikos. Riset ini dilakukan secara online dengan cara menyebarkan kuesioner melalui aplikasi WhatsApp. Nah, ada 93 partisipan loh. Ternyata peminat mie instan dan inovasi mikos cukup tinggi. Pada pertanyaan harapan untuk mikos, mereka berpendapat bahwa inovasi mikos bisa menjadi solusi bagi orang tua yang khawatir jika anaknya terus mengkonsumsi mie instan yang tidak sehat. Oh iya, udah tahu belum kalau kandungan gizi komak pada mikos bisa mencegah gizi buruk dan stunting khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ada lagi nih, inovasi mikos bisa membantu mensejahterakan petani komak karena mikos merupakan bentuk diversifikasi komak agar tidak hanya diolah menjadi sayur atau sambal komak saja. Permintaan komak tinggi, sejahterakan petani, merdeka. Apa sih yang nggak buat kalian semua? Udah bergizi, masa simpen yang panjang. Namanya membangun usaha, kayaknya nggak lengkap tanpa pembahasan analisis ekonominya. Berikut penjelasan. Untuk modal tetap dapat dilihat pada tabel berikut. Modal tetap sama dengan harga dikurangi nilai sisa per JUE atau jangka usia ekonomi. Didapatkan 48.000. Ada modal tetap, ada juga modal tidak tetap atau modal bulanan. Total biaya bahan sama dengan bahan baku plus perlengkapan plus biaya lain-lain sama dengan 27.000. Ini adalah modal untuk 6 cup mikos. Sedangkan target kami produksi dalam sebulan adalah 120 cup mikos. Sehingga modalnya sama dengan 120 per 6 dikali 27.000 didapatkan 540.000. Total biaya sama dengan modal tetap plus modal tidak tetap sama dengan 588.000. Perhitungan pemasukan dalam sebulan sama dengan harga produksi dikali harga jual. Didapatkan 840.000. Yang pertama kita akan menghitung IO rasio sama dengan total biaya per total pemasukan. Didapatkan 0,7.
Artinya, setiap Rp1 modal Mikos akan mendapatkan keuntungan Rp0,7. Yang kedua, menghitung RC rasio sama dengan total pemasukan per total biaya. Didapatkan 1,42. Suatu usaha dianggap layak apabila nilai RC rasio lebih dari 1. Walaupun keuntungan Mikos kecil, akan tetapi nilai RC rasio lebih dari 1 sehingga dapat dikatakan layak. Yang ketiga, menghitung BEP atau break even point produk. Sama dengan total biaya per harga jual, didapatkan 84. Mikos akan mampu balik modal apabila memproduksi 84 Mikos. Dalam sebulan, Mikos memproduksi 120 cup, sehingga dapat dikatakan mampu mencapai titik balik modal. Sedangkan untuk BEP waktunya sama dengan BEP produk per jumlah produksi sebulan. Didapatkan 0,7 bulan atau 3 minggu. Jadi BEP dari produk Mikos akan tercapai pada minggu ketiga. Nah, udah kenal kan dengan Mikos? Jadi, Mikos merupakan inovasi dari tim PKMK IKIP Mataram tahun 2020 dengan manajemen organisasi sebagai berikut: Aldrin Susanto, Ardianuri, Lismalia Karsa, Nadia Febriani, Nopiana Nursyabandi, didampingi oleh Bapak Taufik Sudiatno MPD, sehingga proses pelaksanaan PKM ini dapat terlaksana dengan lancar. Salam Mikos, inovasi produk global dengan bahan baku lokal.